ketiga adalah makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Jadi ada ungkapan la darara wala dirar. Jadi tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi itu salah satunya. Jadi misalnya ya, kita sudah tahu bahwasanya makanan di pinggir jalan itu banyak mengandung misalnya kita sudah tahu makanan yang akan kita beli itu mengandung boraks, formalin atau pewarna tekstil yang untuk pakaian, bukan pewarna makanan. Itu kan mengandung mudarat untuk tubuh kita. Nah, yang asalnya tadi halal untuk dikonsumsi karena itu mengandung sesuatu yang merusak tubuh kita kelak, nah maka itu akan menjadi makanan yang tidak halal lagi untuk dikonsumsi. Kemudian merusak moral dan akidah. Salah satunya yang merusak moral dan akidah itu narkoba. Nah, itu kan termasuk barang yang haram. Kemudian selanjutnya ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Nah, kemudian materi yang kedua adalah materi yang menerangkan tentang makanan dan minuman yang diharamkan. Yang pertama, babi. Bu, kenapa babi haram? Nah, jadi setelah saya baca di penelitian itu, babi itu mengandung cacing pita. Jadi cacing pita itu akan mengendap di dalam tubuh kita. Itu tidak bisa mati karena obat dan lain sebagainya. Itu cuma tumbuh di dalam tubuh gitu, tidak bisa keluar begitu saja. Jadi itu mengandung kemudaratan. Kemudian yang kedua adalah bangkai. Bangkai ini pengecualiannya adalah bangkai ikan dan belalang. Kemudian bangkai janin dari hewan yang sudah mati itu halal meskipun sudah menjadi bangkai yang masih di dalam janin. Misalnya induknya mati tapi masih ada janin, nah itu janinnya boleh dimakan. Kemudian yang ketiga adalah hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Tadi kalau hewan itu disembelih tidak menyebutkan nama Allah atau menyebutkan nama lain selain nama Allah, itu menjadi bangkai. Jadi sudah termasuk hewan yang menjadi bangkai. Jadi haram untuk mengkonsumsi hewan tadi. Kemudian yang keempat adalah hewan yang memakan kotoran atau alga lain. Banyak contohnya babi. Babi itu terkadang memakan kotoran hewan lain. Jadi kan itu sesuatu yang tidak layak untuk dikonsumsi dagingnya gitu. Kemudian termasuk daging yang menjijikan kan, kalau kita masa kita mau makan hewan yang itu memakan kotoran lain gitu kan, tidak mungkin. Masa ada yang mau tak? Tidak. Kemudian yang kelima adalah darah yang mengalir. Nah, jadi punya cerita. Nah, kemudian materi yang kedua adalah materi yang menerangkan tentang makanan dan minuman yang diharamkan. Yang pertama, babi. Bu, kenapa babi haram? Nah, jadi setelah saya baca di penelitian itu, babi itu mengandung cacing pita. Jadi cacing pita itu akan mengendap di dalam tubuh kita. Itu tidak bisa mati karena obat dan lain sebagainya. Itu cuma tumbuh di dalam tubuh gitu, tidak bisa keluar begitu saja. Jadi itu mengandung kemudaratan. Kemudian yang kedua adalah bangkai. Bangkai ini pengecualiannya adalah bangkai ikan dan belalang. Kemudian bangkai janin dari hewan yang sudah mati itu halal meskipun sudah menjadi bangkai yang masih di dalam janin. Misalnya induknya mati tapi masih ada janin, nah itu janinnya boleh dimakan. Kemudian yang ketiga adalah hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Tadi kalau hewan itu disembelih tidak menyebutkan nama Allah atau menyebutkan nama lain selain nama Allah, itu menjadi bangkai. Jadi sudah termasuk hewan yang menjadi bangkai. Jadi haram untuk mengkonsumsi hewan tadi. Kemudian yang keempat adalah hewan yang memakan kotoran atau alga lain.
dingin. Masa ada yang mau kah? Kemudian yang kelima adalah darah yang mengalir. Nah, jadi punya cerita, katanya ustadznya saya dulu ya, di daerah Madura itu ada namanya makanan istilahnya getih. Siapa tahu getih? Nggak tahu. Nah, getih ini ya, pada saat penyembelihan hewan, darahnya yang keluar itu diwadahi, kemudian dimasak, diolah menjadi makanan, kemudian dikonsumsi. Nah, itu namanya getih. Nah, oh dede ya? Dede. Iya. Maaf salah. Dede maksudnya. Nah, itu termasuk darah yang mengalir dan haram untuk dikonsumsi meskipun rasanya seperti hati katanya, seperti hati yang dimasak. Nah, itu termasuk yang haram untuk dikonsumsi. Kemudian yang keenam adalah minuman keras atau khamar. Bukan saja khamar ini kan fermentasi anggur. Nah, selain khamar itu kan banyak yang memabukkan, contohnya pada saat ini adalah minuman keras, kemudian narkoba, sabu-sabu dan lain sebagainya. Nah, itu haram untuk dikonsumsi karena dapat merusak moral. Makanya sekarang itu yang minum minuman kayak gitu kan dihukum karena itu merusak moral. Kemudian yang ketujuh adalah hewan yang bertaring, kayak buaya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah hewan yang berkuku tajam. Nah, jadi haram itu ada dua sebenarnya teman-teman. Haram lidatihi dan haram lilwaihi. Haram lidatihi itu ini ya, yang disebutkan ini, yang 8. Kalau haram lilwaihi, contohnya tadi makanan itu tidak sesuai dengan syariat cara memperolehnya atau cara penyembelihannya. Misalnya yang asalnya ayam itu halal untuk dikonsumsi karena proses penyembelihannya atau pada saat memperoleh ayamnya itu tidak dengan cara yang sesuai, maka makanan yang tadi asalnya haram menjadi halal. Itu namanya haram lilwaihi. Kemudian minuman yang dihalalkan. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Jenis-jenis minuman halal. Yang pertama, tidak memabukkan. Sudah pasti ya, kalau memabukkan itu pasti haram. Kemudian yang kedua adalah tidak mendatangkan mudarat bagi manusia dari segi kesehatan, badan, akal, jiwa. Jadi kan kenapa narkoba itu diharamkan? Kenapa semua minuman yang memabukkan itu diharamkan? Karena dapat merusak moral, karena dapat menghilangkan akal. Jadi pada saat kita minum, pada saat seorang itu minum minuman keras tadi, dia akan mengalami yang namanya kecanduan. Nah, itu kan tidak baik nanti untuk tubuhnya. Kemudian yang ketiga adalah tidak najis. Masa kalian mau minuman yang najis? Kan tidak mungkin ya. Banyak. Kemudian yang keempat adalah didapatkan dengan cara yang halal. Belinya pakai uang yang halal. Belinya di toko, bukan mencuri. Itu termasuk yang minuman yang halal. Kemudian minuman yang diharamkan sudah dijelaskan tadi ya, khamar sudah. Kemudian minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis, misalnya minuman yang berasal dari air kencing kucing. Misalnya kita sudah tahu ya, kalau minuman itu kena kencingnya kucing, masa masih mau diminum? Kemudian
Sekarang saya akan kasih kalian ice cream. Tolong pilih semua. Ice cream saya sediakan karena ketika saya bilang ke atas, tangan ke atas. Tangan ke samping, tangan ke samping. Ke depan, tangan ke depan. Ke bawah, tangan ke bawah. Ini juga mengandung kefokusan kalian. Apa sih? Membuat kalian tambah fokus. Ya, ya Bu. Oke, saya coba. Atau mau mencoba dulu? Coba. Ke atas. Ke samping. Ke bawah, ke depan. Ketika saya bilangnya, jangan ikuti tangan gerakan tangan saya, kalian. Kalian harus ikuti pembicaraan saya. Ke depan, ke atas, ke samping. Ke bawah, ke atas, ke samping, ke depan, ke samping, ke bawah, ke depan, ke atas, ke samping, ke depan, ke atas, ke samping, ke depan, ke atas. Ternyata kalian masih mau bergerak. Oke, sekarang mau dilanjutkan karena Ibu Guru menggunakan model pembelajaran teamwise, jadi masing-masing itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ayo berhitung dari nomor 1 sampai 3, setelah itu diulang dengan nomor 1 lagi. Dari Mbak Mai dulu. 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, jadi tunggu kelompok A selesai dulu, baru pindah ke kelompok B. Itu seterusnya. Paham? Yang penting menjawab ya dulu, nanti dievaluasi terakhir. Jadi Ibu kasih waktu 5 menit, mulai dari sekarang untuk kelompok A. Yang kelompok B dan C siap-siap sambil baca materi. Berarti ini kelompok yang buat dahulu. Setelah itu pertanyaan sudah datang. Mengerti ya? Buat pertanyaan tentang materi yang sudah Ibu Guru